Oke, ini adalah hasil webcam kita sebelum kita kasih efek filter. Oke, dan ini adalah hasil webcam kita setelah kita kasih efek filter. Hai, saya Bang Tutorial. So, di video kali ini kita akan membuat webcam 100 ribuan yang tadinya begini, itu akan kita ubah supaya hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi cara ini akan sangat berguna khususnya buat teman-teman yang mau live streaming tapi hasil webcam kalian itu masih kurang bagus. Nanti akan saya tunjukin gimana sih caranya untuk mengoptimalkan hasil video webcam kita meskipun di sini kita menggunakan webcam murah, contohnya seperti ini. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan software PreSonlab Studio karena di PreSonlab Studio sendiri itu dia punya banyak fitur yang bisa kita pakai untuk mengoptimalkan hasil dari webcam kita. Jadi buat teman-teman yang pengen download softwarenya ini, kalian nanti bisa download aja secara gratis. Untuk linknya nanti kalian bisa cek di deskripsi video ini. Oh ya, di video ini saya akan kasih giveaway juga nih, ada 5 buah webcam seperti ini. Nah, untuk informasi giveaway nanti kita akan bahas belakangan aja. Oke, jadi sekarang di sini kita sudah berada di PreSonlab Studio dan langsung saja untuk menampilkan webcam pada PreSonlab itu jadi di bagian source itu kita klik tanda plus dan pilih webcam atau video capture device. Jangan lupa kita kasih nama misalkan webcam saya seperti itu. Habis itu jangan lupa di bagian device itu kalian pilih driver webcam yang kalian gunakan. Nah, sebagai contoh aja di sini saya menggunakan webcam seharga 100 ribuan, jadi ini tidak ada mereknya, cuman kemarin itu saya belinya kurang lebih sekitar 100 ribuan. Ya, dan kalau kalian bisa lihat, ini untuk hasil webcam 100 ribuan kurang lebih seperti ini. Ya, memang kalau dibilang bagus sih enggak juga gitu kan, kalau dibilang jelek ya enggak juga. Ya, sesuai harganya lah ya, 100 ribuan ya apa yang kita harapin gitu. Cuma ya yang pertama kalau kalian lihat di sini untuk warna kulitnya agak kekuning-kuningan gitu dan vibrance-nya terlalu tinggi. Terus di bagian background ini juga agak kayak noise gitu, dan yang terakhir memang untuk hasilnya memang tidak terlalu tajam. Ya, meskipun di sini kita menggunakan webcam seharga 100 ribuan dan hasilnya seperti ini, nanti kita bisa perbaikin lagi hasil warnanya ini supaya bisa terlihat lebih bagus. Nah, jadi tips yang pertama supaya hasil webcam kalian lebih bagus itu pastikan kalian menggunakan lighting ketika kalian menggunakan webcam seperti ini. Karena sebagus apapun webcam yang kalian gunakan, kalau semisal kalian tidak menggunakan lighting, itu hasilnya pasti bakalan tidak maksimal dan bahkan hasilnya kurang bagus seperti itu. Untuk lighting sendiri kalian nanti bebas pakai lighting seperti apa aja, bisa nanti lighting seperti ini, bisa lampu belajar seperti ini, atau mungkin kalian menggunakan lighting seperti ini. Bebas, yang penting nanti kalian menggunakan lighting ketika kalian menggunakan webcam. Nah, sebagai komparasi aja, sebagai perbandingan, di sini kalau semisal ini lightingnya saya matikan, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi di bagian wajah kita akan terlalu pucat seperti ini dan hasilnya juga agak kurang bagus, ya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita nyalain, ya hasilnya bakalan seperti ini gitu. Jadi tips yang pertama pastikan kalian menggunakan lighting ketika kalian menggunakan webcam. Oke, tips yang kedua, di sini kita akan kasih filter atau kita akan kasih efek untuk memperbagus hasil warna dari si webcam kita ini. Caranya nanti klik kanan aja di bagian source tadi, terus pilih filter. Terus kita tambahin efeknya. Nah, untuk efek yang pertama di sini kita akan gunakan yaitu color filter atau load. Nah, jadi di sini kalian bisa gunakan, ada banyak banget nih pilihan load yang bisa kalian pakai. Nah, sebagai contoh aja, biasanya di sini saya akan menggunakan filter F4 seperti ini dan hasil video kita memang agak ngeplet seperti ini ya. Cuma nanti kita bisa perbagus lagi dengan menambahkan filter selanjutnya. Oke, jangan lupa di sini untuk density-nya juga bisa kita atur. Sebagai contoh kita akan atur kurang lebih 85%. Selanjutnya di sini kita tambahkan filter satu lagi yaitu color correction. Yang pertama yang perlu kita atur itu biasanya saya akan atur di bagian saturasinya. Jadi di sini kita bisa naikin. Nah, ini untuk mengatur supaya warna kulit kita itu bisa lebih jelas seperti itu. Oke, sebagai contoh aja mungkin di sini kita akan atur saturasinya sekitar 0,80 seperti ini. Nah, terus selanjutnya di sini biar warna kulit kita agak tidak kuning seperti ini kan kayak kuning banget. Nah, kita bisa atur di bagian hue shift di bagian bawahnya. Ini kalian bisa geser ke kiri dan ke kanan. Nah, sebagai contoh di sini mungkin kita akan naikin sedikit aja ya. Jadi kita geser ke kanan sedikit supaya nanti hasil warna kulit kita agak sawo matang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kalau semisal kalian lihat ini kan di bagian jidat agak kayak mengkilap gitu. Nah, untuk mengatasinya di sini kita bisa turunin di bagian kontras. Nah, jadi kontrasnya bisa kita turunin sampai nanti bagian mengkilapnya itu agak pudar. Kurang lebih mungkin sekitar minus 0,2 aja. Terus selanjutnya untuk di bagian gamma ini kita turunin sedikit supaya video kita terlihat lebih kontras ya, atau bagian warna gelapnya itu bisa lebih nampak. Dan terakhir di sini brightness-nya kalau kalian naikin ini akan terlalu cerah, dan kalau kalian turunin videonya akan gelap seperti ini.
Oke, untuk brightness-nya juga kita turunin sedikit, gini aja ya, udah cukup. Oke, jadi untuk hasil sementara kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kan hasil warna webcam kita sudah lebih mendingan lah ya dibandingkan sebelumnya. Cuman di sini kita bisa tambahkan color LUT satu lagi ya kalau misal kalian pengen nambahin. Sebagai contoh, biasanya saya akan menggunakan LUT C3 seperti ini. Cuman untuk density-nya ya kurang lebih sekitar 15% aja. Dan kalau misal kalian pengen webcam kalian itu agak lebih tajam, kalian bisa tambahkan efek servant. Nah, ini kalian bisa naikin, jangan terlalu tinggi ya karena hasilnya bakalan pecah seperti ini. Jadi kita naikin sedikit aja, mungkin sekitar 0,08 seperti ini cukup. Nah, dan yang terakhir di sini biar webcam kita bisa terlihat seperti webcam mahal pada umumnya. Biasanya kan kalau semisal kita menggunakan webcam mahal itu pasti biasanya backgroundnya agak kayak ngeblur seperti itu. Nah, di Prism Labs Studio sendiri kita juga bisa kasih efek blur pada webcam kita. Caranya kalian bisa double klik aja di bagian source tadi. Terus kalian masuk di bagian virtual background setting. Nah, jadi di sini kalian bisa atur bagian blur untuk background webcam kalian. Jangan terlalu tinggi ya karena hasilnya agak maksa seperti ini. Jadi akan kita atur sekitar 30% atau 25% aja. Nah, jadinya hasil webcam kita kurang lebih seperti ini. Nah, jadi biar lebih gampang, di sini teman-teman bisa lihat ya before dan after, sebelum dan sesudah kita kasih efek filter pada webcam kita. Oke, ini adalah hasil webcam kita sebelum kita kasih efek filter. Oke, dan ini adalah hasil webcam kita setelah kita kasih efek filter. Nah, sebagai perbandingan, di sini kita akan coba komparasikan dia dengan Logitech C922 yang harganya kurang lebih sekitar 1.300.000-an. Ya, kalau secara teknis, untuk webcam 100 ribuan tadi memang hasilnya tidak bisa ngalahin gitu ya untuk Logitech C922. Ya, meskipun di sini kita menggunakan webcam seharga 100 ribuan, tetapi setelah kita lakukan setting atau kita kasih efek filter seperti tadi, maka di sini untuk hasilnya memang tidak kalah bagus lah ya dibandingkan webcam seharga 1 jutaan seperti itu. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk mengoptimalkan hasil video kita jika semisal kalian menggunakan Prism Labs Studio versi mobile? Oke, untuk caranya gampang banget, langsung aja di sini kita buka aplikasi Prism Labs Studio-nya. Oke, jadi di sini kita sudah berada di aplikasi Prism Labs Studio ya. Nah, jadi kalau semisal kalian pengen menambahkan efek filter pada aplikasi Prism Labs Studio yang ada di HP ini, caranya gampang banget, itu kalian bisa klik bagian icon gambar wajah nih yang di pojokan kanan bawah. Terus kalian nanti masuk di bagian warna. Nah, jadi di sini ada banyak banget nih pilihan color filter yang bisa kalian gunakan, dan di sini untuk pilihannya sama persis seperti color filter yang ada di Prism Labs Studio sebelumnya. Dia juga punya efek stiker buat si tampilan webcam kita. Ya, caranya nanti kalian klik aja nih icon tongkat sihir yang di bagian kiri. Terus di sini ada banyak stiker yang bisa kalian gunakan. Nah, contohnya seperti ini, udah bentuk sapinya, jadi nanti kalian bisa pakai buat live streaming game di tempat kalian seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk mengoptimalkan hasil video webcam kita, meskipun di sini kita menggunakan webcam murah, contohnya seperti ini. Intinya, yang pertama pastikan kalian menggunakan lighting ketika kalian menggunakan webcam. Terus yang kedua, untuk memperbaiki warna webcam kita, di sini kita bisa menggunakan efek filter yang disediakan oleh Prism Labs Studio. Nah, sekarang di sini kita akan masuk ke giveaway. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin salah satu webcam ini, caranya gampang banget. Kalian nanti cukup tulis aja di kolom komentar di bawah. Kira-kira kalau semisal kalian dapat webcam ini, kalian nanti pengen pakai buat apa? Terus jangan lupa sertakan juga akun Instagram kalian supaya nanti saya lebih gampang untuk menghubungi kalian. Oke, untuk pengumuman pemenang giveaway nanti akan saya umumin di Instagram saya kurang lebih sekitar 1 minggu setelah video ini dipublish. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini. Kalau begitu saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.